Ya, tinjauannya gini, hari ini kan kita bukan untuk meninjau. Hari ini kita membuat solusi. Solusinya udah ketemu kok. Apa tuh, Kang? Solusinya mereka sepakat yang di bantaran sungai ini rumahnya udah kasih rumah panggung aja. Kalau nggak dibantaran. Kalau yang solusi tak lain tadi kita udah wawancara tuh ngeberesin muara di Bogor. Nah, itu kan. Nah, solusi yang sekarang adalah warga yang di bantaran sungai ini kita siapin 1.000 rumah. Ayo, anu micen runta kawalungan didoakan rezekina. Leungit. Ini Om Begawan memperkirakan ini pejabat pemerintah pusat ini kayaknya bakal sering berwajah merah padam. Gregeten gondrok pada siapa? Pada Gubernur Jawa Barat, Kang Demul. Penyebabnya apa? Lo makin hari itu Kang Demul nyalinya nggak malah makin ciut. Justru sebaliknya bertambah besar. Dan yang ditabrak-tabrak, yang disenggol-senggol itu bukan lagi pihak luar pemerintah. Nah, sekarang ini jawilanya malah lebih banyak ke internal pemerintah. Jajarannya sendiri itu diobrak-abrik, baik ke bawah, ke samping, ke kanan, sampai ke atas. Nah, yang paling gres, paling baru itu, atau teranyar, sampai berani nampol wapres. Wow, saya bilang bisa gitu. Nyenggol wakilnya loh pas ini. Ngeri-ngeri sedap ini. Makin menyala aja nih. Abang Deddy Mulyadi ini. Bisa jadi ini wapres ini hatinya ndronggol banget. Enek ampek ini. Pejabat pada datang ke rakyat, banyak gaya doang yang di sini. Pada nggak dipakai jika ada problem di rakyat. Mereka itu butuh solusi. Rakyat itu butuh jalan keluar, bukan aksi. Bukan ketoke cuma berlepotan lumpur saja, jalan kaki, airnya sudah surut. Harus ada langkah nyata seperti Kang Demul itu. Yang kelihatannya cak-cek dadesnya itu nampol kemana-mana itu. Lu beneran ini, Kang Demul ini nggak mau dibandingkan sama Wapres. Nggak mau. Perkara nemui rakyat korban banjir loh. Jangankan dibandingkan, secara subjektif Om Begawan melihatnya levelnya jauh. Dan ini bukan karangan Om Begawan sendiri. Bila mantan Bupati Purwakarta itu menolak dibandingkan. Wah, udah dikelingan lagu nih Farel, oh jadi banding-bandingnya. Ini Om Begawan bukan terus mau nyanjung-nyanjung Kang Deddy, enggak. Ini biar supaya banyak kepala daerah itu meniru, mengcopy paste apa yang sudah dilakukan Kang Deddy. Om Begawan menilai ini perkara keteguhan hati seorang Deddy Mulyadi dibuat dari apaan ini hatinya ini. Iso beras-beres ini. Saya ngumon ini. Ini dibuat dari apa ini keteguhan hati ini? Semen apa-apa ini, bakoh banget. Seolah-olah dia mengendarai tank perang, merangsek maju tanpa basa-basi. Semua disikat, sampah-sampah dibersihin, tempat-tempat wisata yang tidak sesuai dengan tata kelola dirubuhkan tanpa tedeng-aling-aling. Apapun yang dipikirkan dan dikerjakan tidak rela kalau rakyatnya susah. Termasuk banjir yang sekarang sedang melanda di Bekasi dan Sejabodetabek. Nah, belum lama ini dia kan ditanya wartawan. Kemarin itu waktu di Bekasi. Dan pertanyaannya itu, kunjungan beliau itu disamakan sama kunjungan Wapres. Nah, Kang Demul langsung mak perempeng. Nah, dengan lantang Kang Demul langsung nyaut. Kedatangannya itu bukan buat meninjau. Kang Demul tuh ora ninjau, tapi ngasih solusi, langsung kerjain. Apa yang ada di depan matanya langsung dibersihin, ada sampah kotor sikat. Enggak cuma tunak-tunuk, dudang-duding, ninjau sama komentar tok. Dia itu ninjau langsung kasih solusi. Jelas dua hal berbeda, sesuatu yang tidak sama. Loh, apa perlu tak sebutin contohnya ini? Tentang rencana yang akan segera dijalankan buat warga di bantaran, khususnya di Sungai Ciliwung.
Salah satunya mau dibuatin rumah panggung loh. Pemprov Jawa Barat bakal nyediain 1.000 rumah panggung dengan ketinggian 2,5 meter. Nek kebanjiran ya ora iso. Ini bagi warga Bantaran loh. Di tepi sungai yang masih lantai 1 ora ditingkat. Nah, solusi yang sekarang adalah warga yang di bantaran sungai ini kita siapin 1.000 rumah untuk warga yang 1 lantai. Yang 2 lantai kan sudah tempat menyelamatkan diri kan. Yang 1 lantai kita siapin rumah dengan tinggi panggungnya 2,5 meter. Per unitnya kita siapin 130 juta rupiah. Per unit itu akan ditawarkan 130 juta. Oh, gimana nggak enak tuh warga Jawa Barat itu. Orang mung kuwi tok. Di muara yang ada di Bogor itu juga bakal ikut diberesin tuh supaya airnya lancar, gak antri metu. Kalau yang solusi tak lain tadi kita udah wawancara tuh ngeberesin muara di Bogor. Coba cek deh, baca-baca tuh lihat tuh waktu Gibran keliling nengokin warga yang kebanjiran. Sampai emak-emak aja bilang males. Karena dia cuma rumah-rumah nggak kasih solusi. Nah dia bisa ngasih solusi apa? Belas nggak ada. Kopong melompong, nggak ada tawaran buat mereka. Agar di masa mendatang nggak jadi korban lagi. Dia lebih suka kayak Sinterklas tuh. Menghibur orang-orang yang lagi sedih. Loh nek dia penyanyi, itu nyumbang lagu nggak apa-apa. Atau bila seorang konglomerat bisa ngasih bantuan. Andai seorang pengusaha konveksi bisa didonasikan tuh pakaian pantas pakai. Lah nek pejabat, ya toh, orang nomor 2 di Indonesia, ya kudune ya dikasihkan itu kan perubahan kebijakan. Dudu teman ngobrol. Lah ini Kang Demul ini baru konsentrasinya di Bekasi, Bogor dan sekitarnya. Padahal yang banyak mendapatkan bencana ya banyak di Sukabumi, Pangandaran. Ya mungkin nanti akan diselesaikan juga oleh Kang Demul seluruh Jawa Barat. Lah ngunjungi korban banjir. Kalau hanya nanya warga ngelihat dampak banjir di kamar, nonton ngecek ada yang kelewat gak dapat bantuan apa enggak, kabari piye udah makan atau belum, kerjaan-kerjaan seperti apa, itu sudah ranahnya BNPB. Fokus pada korban. Lah pejabat kan punya senjata harusnya, duwe gaman itu, memiliki sesuatu yang membuat sebuah rencana supaya bencana-bencana tidak terulang lagi. Fokusnya itu harus di situ, solusi yang harus menghentikan bencana. Dan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Kang Demul, pada 4 hari terakhir, bisa kita ngerteni, kita pahami langkah-langkahnya. Yang nyata, lihat aja tuh, sungai-sungai sudah mulai bersih, sampah-sampah diangkut. Malah itu para pemulung-pulung dikasih kerjaan itu, digaji 100.000 per hari untuk bersihin kali-kali dalam jarak tertentu di setiap jarak sungai itu. Nah, ini yang namanya emas, yang disebut permata, sesuatu yang berharga. Ngelihat pemimpin yang baik seperti ini, itu dari gagasannya, ide, inovasinya, sesuatu yang ditawarkan. Nah ini Kompolres tak kasih trik ya. Apabila ada bencana misalnya, lalu seorang pejabat datang, tanyain tuh, biar nggak terulang lagi musibah yang sama. Apa yang Bapak atau Ibu akan kerjakan? Lah tentu Begawan nggak pengen ada musibah yang dialami Kompolres, jangan sampai. Ini sebagai tambahan pengetahuan aja lah. Kalau pejabat hadir lalu nanyanya gini misalnya, butuh bantuan apa Pak? Apa yang kalian butuhkan? Ada yang belum dapat makan belum? Nah, kalau ada yang seperti itu, tolak saja omongannya. Nggak usah didengerin itu. Sampaikan kalimat pendek tapi makjleb untuk ngetes pejabat itu. Mudeng dan niat ngebantu atau tidak. Tanyanya gini, Pak, biar nggak terjadi kembali apa yang mau Bapak lakukan. Itu jauh lebih penting. Pejabat itu nggak ngurusi bantuan, Pak. Sudah ada lembaga yang ngurusin. Atau institusi yang ngurusin, ada PMI, ada BNPB dan sebagainya. Ada lembaga-lembaga sosial yang ngurusin bantuan-bantuan.
yang fokus memang menyediakan barang yang dibutuhkan korban bencana. Nah, biar perkara barang jenis bantuan yang masih dibutuhkan apa tidak diurusi pejabat bersangkutan. Nah, itu otomatis nek si pejabat usai ditanya, Pak, biar nggak terjadi kembali apa yang mau Bapak lakukan. Tanyanya gitu harusnya masyarakat. Nek nggak bisa menjawab pejabat itu, usir saja, suruh kembali. Nggak ngefek itu pejabat datang lihat-lihat tok, tanya tok, tonyo aja. Nah ini bisa kita lihat kan apa yang telah dilakukan oleh beberapa pejabat. Ya melihat Gibran yang di berita kemarin yang tak pikir ya begini ini. Dulu debat Pilpres, lah kok sing apal banyak singkatan atau istilah. Lalu dipilih jadi wapres sekarang ketahuan kan. Emang dia pas nengok korban bencana ngomongin istilah. Oh kan belas endah itu. Rene hubungannya kan. Ayolah kita sama-sama mau berubah. Jangan mudah percaya dengan omongan orang, termasuk omongan pejabat-pejabat yang cuma tilak-tilek itu. Cuma supaya masuk TV, masuk pemberitaan, dudang-duding tok tanpa solusi. Usir aja pejabat-pejabat seperti itu. Ya seperti Mama yang kemarin itu. Mau dikasih bantuan bilang, males. Ya, itu. Apalagi percaya sama amplop sembako bansos. Juga janji-janji yang palsu. Nah sekarang terbukti kan. Bisa kerja apa para pejabat-pejabat ini. Nek pemimpin yang terpilih terus bikin susah. Dan yang merasakan susah hanya yang milih saja. Kita nggak keberatan. Persoalannya yang nggak milih ya mesti ikut tanggung jawab. Merasa derita sampai sekarang ini. Jadi intinya yang merasakan ya seluruh bangsa ini. Yang nggak milih sama yang nggak, yang milih sama nggak yang milih ya sama-sama kena. Loh mana tuh relawan Jokowi, relawan Gibran? Sampaikan dong apa sih yang hebat dari pemerintah sekarang? Konkretnya aja lah, bentuknya apa? Yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Yang spektakuler apa yang dilakukan sekarang? Dan tidakkah kita lihat semua waktu Gibran kunjungan, masyarakat kecil banyak yang sudah buka mata, sudah paham mudeng. Kalau Gibran tuh nggak bisa apa-apa. Nyungsep ini perkara kerjaan, apalagi prestasi. Loh hanya di perkara banjir saja loh. Gibran nggak punya solusi. Kalah sama Kang Deddy. Loh Kang Deddy itu bahu-membahu sama warga Jabar. Bersihin sungai Cipalabuan apa itu, nyemplung ke sungai loh, bersihin sampah. Ada Kapolres sama Dandim juga, dan semua masyarakat ikut bersihkan. Dan sekarang terbukti sungai-sungai mulai bersih. Dan kita lihat tadi di medsos Sungai Ciliwung mulai bersih, bisa untuk jalan-jalan dan sebagainya. Ya kita lihat bandingannya Gibran sama presidennya ini, ya cuma omong-omong. Cuma ngobrol aja, teng-teng cerita. Gak ada solusinya. Loh, salah satu ciri pemimpin baik itu, kalau kita mau tahu dan paham. Pemimpin tuh gak hanya omong doang. Boten enggak. Loh, cuma pemimpinnya bisanya ngoceh. Oh, kayak perenjak banyak. Burung perkutut. Atau burung kenari ya banyak yang berkicau itu. Nah ini apa yang menjadikan gubernur? Kan yang tidak. Sebelumnya kan Kang Deddy ini cuma bersihin Citarum sebenarnya dengan sedikit warga. Awalnya gitu, karena itu memang solusinya. Banjir itu karena memang luapan Sungai Citarum yang karena banyak sampah menyumbat. Lalu penyerapan di hulu yang sudah banyak bangunan beton sehingga dipapras, diratakan sama Kang Demul. Dan dia nggak ambil pusing dia, langsung babat. Wartawan mau ngeliput apa enggak ya dia nggak peduli. Pokoknya semua disikat gitu. Nah ini pemimpin yang tidak hanya omon-omon itu. Dia tinggal unggah aktivitasnya di channel pribadinya. Yang juga menghasilkan cuan-cuan juga. Biar subscribe-nya yang pada mengabarkan. Sehingga banyak warga tahu. Kan yang ikut waktu di Citarum itu, dikit banget itu.
Dan Pak Gubernur apa terus batal resik-resik? Enggak. Bayangkan saja tuh. Apa Ngompolres gak dengar kasak kusuk soal emak-emak nyaut ketika Gibran datang lalu dia bilang males. Ketika disuruh ke posko pengungsian itu. Kata emak-emak itu yang salah. Ya bukan. Karena dia memang sudah males gitu. Dia itu kebanjiran. Dia butuh solusi supaya nggak banjir lagi. Bukan suruh ngambil bantuan. Nah, mama itu bersih-bersih rumah aja belum rampung. Lah kon leren kon jupuk bantuan ya marah sih mama. Nah, si perempuan itu jawab males tidak menunjukkan keengganannya enggak untuk ngambil bantuan. Aslinya enggak begitu. Ini menurut analisa Begawan. Bukan dia minta dilayani. Salah kesimpulan begitu. Kita harus memahami diri lah. Si emak-emak itu yang bilang males ketika ditawari oleh Gibran. Daripada ngabisin waktu sama tenaga buat ngambil sesuatu di posko yang jumlahnya nggak tentu, barang yang dibutuhkan, dia memilih rumahnya bersih dulu. Jadi memang nek omah isih reget, lumpure becek ndak karu-karuan, barang masih awur-awuran awut-awutan. Kira-kira loh, istri anak perempuan kita gelem ndak golek bantuan dulu tuh? Hah? Mau ditaruh di mana bantuannya kalau rumahnya penuh lumpur? Dia konsentrasi membersihkan rumahnya, makanya dia bilang males ketika disuruh ke posko. Nah, di soal ini Gibran gagal memahami apa yang ada dirasakan oleh masyarakat. Itulah ibu rumah tangga, suka memastikan membuat anak-anaknya dulu, buat keluarganya dulu. Tempat tinggalnya bersih duluan, jauh dari penyakit. Nah, sebelum keluarganya balik ke rumah. Nah ini. Akhirnya kan Gibran tahu loh. Gibran nggak paham soal itu. Loh, Anda yang nemui gitu Kang Deddy misalnya, nggak akan nyuruh ngambil bantuan di posko. Kang Deddy nggak mungkin bilang, ayo ambil bantuan ke posko, enggak. Kang Deddy itu akan membantu membersihkan rumahnya si mak-mak tadi. Sembari meminta anak buahnya ngambilin bantuan. Jadi yang ngambil bukan mak-mak. Kang Demul gak akan main tunjuk, ngongkon-ngongkon mak-mak untuk ambil bantuan. Tapi justru dia pasti akan membantu mak-mak itu membersihkan rumahnya. Ini ya menurut Om Begawan, perkiraan Om Begawan. Lah rakyat itu kan bukan anak buah pejabat toh. Dia justru big boss-nya pejabat. Pejabat itu harus melayani rakyatnya, orang ngongkon rakyatnya. Yang malah bisa nyuruh-nyuruh ASN, apalagi kepala daerah. Ada juga nih video lain yang memperlihatkan waktu Wapres ngajak bicara beberapa perempuan. Mereka ngejawab sambil meneruskan aktivitas, cuek bebek kok. Seolah-olah yang ngajak bicara itu bukan Wapres. Nah ini menandakan rakyat makin meningkat pemahamannya. Tambah tahu, mundak pinter, membedakan pemimpin dan yang sok pemimpin. Andai Wapres saja sama Kang Demul jomplang cara bekerjanya, bisa dibandingkan. Mana kerja dan mana yang pencitraan. Masyarakat semakin paham. Nah, sementara kita tahu, gubernur dengan Wapres itu kan di bawahnya. Wani nyengge, dudul munggah loh. Wapres kok dibanting sama gubernur. Ini istilahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Demul itu kan seperti banting Wapres. Ngeluh tenan itu. Anda yang ada gubernur, wani dilokke, dikomentari. Kang Demul lebih berani sama yang lain. Kita tahu loh, taman wisata Hebix digarap sama badan usaha milik daerah. Provinsi, itu bernama PT Jaswita. Langsung dihajar, disikat, dimbrukne tanpa nunggu besok-besok. Karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Siapa yang berani seperti Kang Demul seperti itu? Terus juga itu Perhutani sama PTPN. Itu dikasih, diloke langsung, ditoleh kalau bahasa Jawanya itu. Dibengoki lah, diteriaki. Bila punya kebijakan, jangan yang bikin susah rakyat. Yang panen dari sewa lahan, sewa hutan, juga pohon ditebangi. Duitnya mereka ambil. Dampaknya rakyat yang nanggung.
Mereka yang dapat uangnya, rakyat yang kebanjiran. Loh ini kan memang kepala daerah siji gitu. Mentalnya bukan kaleng-kaleng. Apalagi kaleng biskuit lebaran yang gambarnya kongguan isinya rengginang. Oh bukan itu. Mentalnya itu mental pertarung ini. Gubernur Jawa Barat ini. Dan saya tidak memuja-memuji ini. Ini saya sampaikan karena ini fakta. Supaya menjadi referensi bagi kepala daerah yang lain. Khususnya Wapres. Supaya meniru. Copy paste sama Gubernur Jawa Barat. Ini seorang petarung sejati loh. Gak pernah merasa takut kehilangan jabatan. Hanya takutnya kepada rakyat. Sedih dirinya. Sudah gak bisa ngebantu rakyat tuh rasanya sedih. Rakyat kebanjiran tuh dia ikut nangis itu. Lah Perhutani dan PTPN itu kan bukan BUMN. Yang ada di atas Kang Deddy juga. Kok ya kedel nyenggol. Gak ada takutnya. Didampar juga ketua umum partainya. Gak panas dingin kehilangan jabatan gubernur ini. Loh mana nih gubernur atau wali kota lain yang niru keberaniannya? Kelihatannya belum ada ini. Kang Demul itu kalau sudah mikir rakyat terdampak, rakyat bersedih. Dia nggak mau tahu. Siapapun dia lawan. Kalau memang itu merugikan rakyatnya. Nah tirulah cara Kang Demul dalam membantu rakyat. Memberikan solusi kepada rakyat. Buat ngerampungi penyebab. Loh ini bedanya dia sama kepala daerah yang lain. Jika yang lain fokusnya pada korban, pada yang menderita, ya itu nggak salah sih sebenarnya. Perlu juga. Tapi ada yang lebih jauh, lebih penting. Biar hal yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Penyebabnya yang dicari oleh Kang Demul. Apalagi ini musibah banjir yang idealnya bisa dimitigasi, diminimalisir. Loh kalau di Jepang sana kebakaran hutan, longsor, banjir itu tidak masuk kategori bencana loh. Beda dengan gempa dan badai yang itu di luar kekuasaan manusia. Bedanya apa? Banjir, kebakaran hutan, longsor tidak masuk bencana. Ya otomatis naik duduk bencana maka ada pihak-pihak yang harus dicari untuk mempertanggungjawabkan. Kenapa bisa kebakaran? Kenapa bisa banjir? Kenapa bisa longsor? Nah, ini perbuatan manusia yang harus ada yang bertanggung jawab. Itu di Jepang. Mengapa tiga hal itu bisa terjadi? Pejabat atau pihak yang membuat banjir, longsor, atau hutan terbakar. Ini bakal kena pidana kalau di sana. Dapat dituntut di muka pengadilan. Nah karena beberapa hal tadi disimpulkan bencana, otomatis aparat penegak hukum tidak berusaha mencari siapa yang bertanggung jawab, menanggung risiko. Nanti jawabannya ini urusannya Tuhan. Oh, selesai masalahnya. Dan tidak ada yang bertanggung jawab. Nah kita sebagai rakyat harus terus bersuara. Soal-soal beginian, gen pejabat-pejabat rapenak anggere punya kebijakan sak geleme dhewe. Tidak menganggap kita gak tahu apa-apa. Sembarangan saja ini. Maka tirulah Kang Demul untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang membuat penderitaan rakyat. Solusi yang penting bagi seorang pemimpin. Itu kata Om Begawan. Oke ya, salam Begawan, salam ngompol. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Dadah.